Miss Nafniat Marani, nomor absen 3. Saya Cantika Ulatul Farika, absen 7. Hai, perkenalkan nama saya Lutfi Sofia, absen 15. Hai, saya Maesa Anandabila, absen 16. Perkenalkan nama saya Nur Kamila, absen 25. Perkenalkan, saya Reza Guspitanirung. Kita dari kelas 11 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu menentukan asam dan basa dengan indikator alami. Silakan disimak videonya. Bahan indikator yang saya gunakan adalah wortel. Untuk yang pertama, ini adalah wortel yang sudah diparut dan diambil sari wortelnya saja. Dan yang kedua adalah kantong teh yang sudah dipisah dengan tehnya. Dan untuk larutan indikator yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Ada air garam, sabun, dan cuka. Langkah pertama yang dilakukan adalah celupkan ketiga kantong teh ke dalam sari wortel yang sudah disediakan di wadah. Jadi kita celupin semua kantongnya ke indikator. Langkah selanjutnya, kantong yang sudah direndam di dalam indikator kita celupkan ke larutan cuka, larutan sabun, dan larutan air garam. Setelah beberapa menit kemudian, air garam tetap warnanya, sedangkan larutan sabun berubah menjadi warna oranye muda dan larutan cuka berubah menjadi warna oranye tua. Air garam bersifat netral karena tidak menghasilkan warna pada indikator. Air sabun bersifat basa karena setelah diteteskan indikator wortel memberikan warna orange muda atau pink. Cuka bersifat asam karena setelah diteteskan indikator wortel memberikan warna oranye. Nah, setelah video saya ini, ada juga teman saya yang akan menjelaskan tentang perubahan asam basa pada indikator alami pada bahan berikutnya. Mohon disimak dengan baik-baik ya. Bahan-bahan yang sudah disiapkan adalah air garam, air cuka, dan juga air sabun. Dan ada bunga sepatu. Pertama-tama kita haluskan dulu bunga sepatunya. Diberi air sedikit. Nah, bunga sepatu yang sudah kita masukkan ke dalam kantong tadi, kita masukkan ke dalam 3 larutan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu larutan garam, sabun, dan juga cuka. Kita masukkan satu-satu ke dalam kantong yang dimasukkan ke dalam larutan cuka berubah menjadi warna merah, dan kantong yang dimasukkan ke dalam air garam tetap berwarna putih, dan kantong yang dimasukkan ke dalam air sabun berubah menjadi warna ungu. Kesimpulannya adalah air sabun bersifat basa karena berubah warna menjadi hijau, dan cuka bersifat asam karena berubah warna menjadi merah, dan garam bersifat netral karena tidak ada perubahan warna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator alami yang akan saya gunakan adalah ubi ungu atau ubi jalar. Langkah pertama, haluskan ubi ungu dan campur dengan air. Selanjutnya, celupkan kantong teh pada ekstrak ubi ungu. Kemudian, celupkan masing-masing kantung teh tersebut ke dalam larutan cuka, kapur, dan garam.
Bisa kita lihat perubahan yang terjadi. Larutan cuka berubah warna menjadi warna merah muda, larutan kapur menjadi warna hijau, dan larutan garam tetap sama. Indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa. Salah satu contohnya yaitu ubi jalar atau ubi ungu. Cuka bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator ubi ungu, memberikan warna orange atau merah muda. Air kapur bersifat basa karena menghasilkan warna hijau setelah ditetesi indikator ubi ungu. Larutan garam bersifat netral karena tidak menghasilkan warna pada indikator. Indikator yang saya gunakan adalah kunyit. Siapkan kunyit yang sudah dihaluskan, 3 buah kantong teh. Nah, untuk larutannya saya menggunakan 3 larutan yaitu cuka, air garam, dan air sabun. Langkah pertama, masukkan kunyit yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Lalu, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan 3 kantong teh ke dalam ekstrak kunyit tadi. Tunggu hingga ekstrak kunyit meresap ke dalam kantong teh. Kemudian, masukkan satu persatu ke dalam larutan garam, larutan sabun, dan larutan cuka. Nah, bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi. Larutan cuka menjadi kuning terang, larutan sabun menjadi merah gelap atau merah bata, dan larutan garam tetap sama. Nah, kesimpulannya, air sabun bersifat basa karena setelah ditetesi indikator kunyit memberi warna merah gelap. Air cuka bersifat asam karena setelah ditetesi indikator kunyit memberi warna kuning cerah. Dan air garam bersifat netral karena tidak memberikan perubahan apapun. Nah, setelah ini akan ada teman saya yang melakukan praktikum kimia mengenai penentuan asam basa juga menggunakan indikator alami berupa bunga mawar. Mohon disimak ya videonya. Langkah pertama yaitu haluskan mawar merah sampai halus. Selanjutnya yaitu tambahkan air secukupnya. Langkah selanjutnya yaitu campurkan kantong teh ke dalam ekstrak air mawar tersebut. Kemudian celupkan kantong teh ke dalam larutan garam, cuka, dan kapur. Bisa kita lihat perubahan yang terjadi. Larutan kapur menjadi warna hijau, cuka menjadi warna merah muda, dan garam tetap sama. Indikator alami yang dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa. Salah satunya yaitu bunga mawar merah. Air kapur bersifat basa karena menghasilkan warna hijau setelah ditetesi indikator bunga mawar merah. Cuka bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator bunga mawar merah memberikan warna merah muda. Dan untuk larutan garam bersifat netral karena tidak menghasilkan efek warna pada indikator. Bahan indikator alami yang digunakan yaitu buah naga dan juga kantong teh. Dan larutan indikator yang digunakan yaitu air sabun, air garam, dan air cuka. Selanjutnya kita haluskan buah naga terlebih dahulu. Jika sudah, kita tambahkan air sedikit saja. Lalu diaduk sampai merata. Dan selanjutnya kita masukkan 3 kantong teh ke dalam wadah yang berisikan air ekstrak buah naga sampai tercelup semuanya. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan kantong teh yang sudah dimasukkan ke dalam ekstrak buah naga tadi ke dalam wadah air sabun, air garam, dan juga air cuka.
Dan untuk selanjutnya kita lihat perubahan warnanya. Satu indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa, salah satunya yaitu buah naga. 2. Cuka bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator buah naga menghasilkan warna ungu terang. 3. Air sabun bersifat basah karena menghasilkan warna ungu muda setelah ditetesi indikator buah naga. 4. Larutan garam bersifat netral karena tidak menghasilkan warna pada indikator. Video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.